Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sehat, inang, salam semangat. Jangan lupa tetap tersenyum, ya. Mari kita sejenak meluangkan waktu kita untuk membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan agar kita semakin semangat untuk satu hari ini, ya. Kolose 2 ayat 7. Tapi mari kita baca dari ayat 6. Ope songon pajakono muna di Kristus Yesus Tuhani. Songon ima hamu marparangi di bagasan ibana. Gabe marurat jala pinauliuli mahamu di bagasan ibana. Tugu marhapor syaun Hobbar tunani ajar hotu hamuna Lumobi mahamu marroha mauniade. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kawan-kawan dimanapun berada, hari ini kita berjumpa dengan salah satu teologi Paulus yang sangat luar biasa. Dari teks ini, apa yang harus kita renungkan dan kita hidupi dalam kehidupan kita? Panginang, kawan-kawan, tentu mangihut tutur pokok, ya. Ini adalah respon iman, ya. Respon iman kita. Dan kepada siapa kita beriman? Tentu kepada Kristus Yesus. Maka yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan, iman itu tidak cukup hanya dengan mengaku, tetapi juga harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman kita kepada Kristus, ya. Iman kita kepada Yesus Kristus. Ikom marurat, gabi marurat, jala pinauliuli, ya. Artinya akan mangina. Tugu urat ni bulu ninna dihita halap mata. Coba kita bayangkan bambu bulu, ya, setinggi apapun dia, sekencang apapun angin misalnya, tapi akarnya tetap kokoh. Maka iman kita kepada Kristus juga kiranya tetap berakar dan bertumbuh, ya. Akar iman kita senantiasa kuat agar kita mampu menghadapi segala problematika kehidupan yang kita hadapi. Marurat, ya. Moloso marurat suasanani, ya. Kita semua sudah tahu apa yang akan terjadi. Malos matong suasanani, mati mereka. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya iman kita kepada Yesus berakar dan semakin bertumbuh. Layaknya, ya, suasanan, ya, tumbuh-tumbuhan. Ketika sudah berakar, maka dia akan bertumbuh dengan sendirinya. Maka akar iman kita itu harus kita jaga dan harus kita rawat. Iman kita kepada Yesus itu harus kita jaga dan kita rawat. Maka Paulus berkata, tugu marhapor sial, kokoh, kuat. Mulununga dengan marura hapor siotain na tu Yesus Kristus ini. Jala tapauliuli, iman kita akan kokoh dan kuat. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, gabe marurat jala pinauliuli, dibangun
Setelah akar itu ada, maka tumbuhan itu akan bertumbuh. Dan apa yang akan kita lakukan? Tentu songok HPI kareti, ketika dia sudah bertumbuh dengan baik, kita harus menjaganya, membangunnya, ya, merawatnya. Pinauliulinin. Tentu HPI kareti ikutta rabba-rabba itu bonanai ikutta bayas do sudah tahe, ya, pinauliuli. Maka iman kita yang sudah berakar itu harus kita rawat, kita jaga. Bagaimana caranya agar iman kita itu semakin bertumbuh? Ya, tentu misalnya konarong do pupuk, ya, konarong do pupuk, maka rajinlah membaca firman Tuhan agar iman kita kepada Kristus ketika sudah bertumbuh, kita jaga, kita rawat melalui firman Tuhan itu. Yang berikut, lumobi mahamu meroha mauliade, ya, di renungan tanggal 6 September, ya, tongdo duduk di sini meroha mauliade. Nah, ketika iman kita sudah bertumbuh, kita rawat, iman kita kokoh, maka salah satu ciri-ciri gambaran orang yang imannya senantiasa bertumbuh baik adalah tahu mengucap syukur. Di bawah madok mau lihat jala ingot madok mau lihat maka mati sudah dikat bangsa ini. Maka satu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, jagalah imanmu, rawatlah imanmu dengan firman Tuhan, karena itulah kehidupan yang sesungguhnya. Maka apapun tantangan, problematika kehidupan yang kita hadapi satu hari ini, kita akan mampu mengucap syukur. Tahu mahita jala margugu madok mauliade. Tuhan memberkatimu amangina, kawan-kawan. Yang sakit disembuhkan, yang bergumul dikuatkan. Namarlas ni roha, ingok madok mauladi. Kita nyanyikan buku ND nomor 194. Kita nyanyikan ayat 2. Mencoba nunggu na ita manginang dah. God bless you.